Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan nama saya Bagus Lembra Utama dengan NIM 121 190 137. Saya merupakan mahasiswa teknik industri dari Institut Teknologi Sumatera. Di sini saya akan mempresentasikan rangkuman saya dari Elsevier Academy terkait Communication Your Research untuk mata kuliah Studium Generale RB. Baik, bisa langsung kita mulai. Communicating Your Research itu terdiri dari 4 modul utama. Yang pertama adalah sex and gender, lalu ada social impact, ensuring visibility, dan inclusion and diversity for researcher. Oke, yang pertama social impact, how to build empathy in research. Apa itu empati? Empati itu saja berbeda dengan simpati ya gitu. Simpati itu biasanya yang eh, dilakukan orang-orang gitu ya. Nah, biasanya simpati itu respon terhadap perasaan orang lain ketika orang lain tadi itu ter terkena musibah gitu ya. Namun empati itu juga respon terhadap perasaan orang lain ya. Itu meliputi berpikir, merasa, bahkan reaksi fisik yang kita lakukan kepada orang lain seperti kita yang merasakan gitu. Jadi ketika orang tersebut terkena musibah, terkadang kita merasa sedih gitu ya, karena kita ikut merasakan seperti apa yang dirasakan. Nah, biasanya ciri-ciri orang yang eh, memiliki empati itu biasanya dia orang yang selalu menjadi good listener atau pendengar yang baik. Kenapa dia menjadi pendengar yang baik? Gitu? Karena dia biasanya sering menjadi tempat curhat gitu ya, atau orang yang diminati karena pendapatnya bagus gitu ya. Lalu memberi solusi yang baik gitu. Dan juga bisa memberi nasihat itu. Karena orang-orang seperti itu dia memposisikan dirinya sebagai orang yang bercerita kepadanya gitu. Nah, itu biasanya orang-orang yang memiliki good listener gitu atau pendengar yang baik gitu. Dan eh, terkadang ya mereka juga merasa lelah gitu. Tidak heran gitu kadang walaupun orang-orang yang menurut kita kayak enak tuh buat cerita atau buat ngobrol gitu ya. Ada satu titik di mana mereka tuh terkadang benar-benar sama sekali tidak mau ngomong gitu. Karena tiap orang tuh memiliki tingkat kejenuhan masing-masing gitu. Dan menurut saya jika Anda bekerja untuk bekerja ataupun keseharian Anda gitu ya, mendengarkan keluhan orang lain sementara tidak ada yang mau mendengarkan keluhan Anda, itu akan sangat capek dan lelah gitu ya. Dan itulah mengapa tidak tidak semua orang memiliki empati gitu, cuman tidak semua orang mampu mengimplementasikannya secara langsung gitu. Nah, lalu ke pasal nomor 2, mengapa empati itu penting gitu? Empati itu merupakan perasaan natural manusia ya gitu, sikap natural manusia gitu. Nah, cuman mengapa empati itu penting gitu? Karena ketika kita memposisikan diri kita sebagai orang lain gitu ya, secara langsung kita juga membuka POV. POV itu adalah point of view atau cara pandang. Ketika kita, contohnya gini, ketika kita melihat penjual gitu, kita melihat penjual gitu dan kita terheran ya, kenapa mereka selalu berteriak-teriak gitu, kenapa mereka selalu berteriak-teriak dan berkata bahwa ayo beli di sini murah, di sini murah. Ketika Anda berkaca pada eh, point of view mereka gitu ya, dengan cara mereka berteriak seperti itu tidak secara langsung ketika manusia mendengar suara yang lebih keras gitu, manusia akan relatif menoleh. Nah, itulah point of view dari mereka gitu. Ketika mereka bersuara kencang gitu, pasti orang-orang akan menoleh gitu. Nah, mereka perlu attract gitu ya, perlu menarik perhatian gitu, attention gitu. Maka dari itu mereka mengeluarkan suara. Nah, ketika Anda berpikir bahwa kenapa mereka seperti itu gitu. Lalu ketika Anda berpikir bahwa oh iya, kalau suara keras bisa eh, apa bisa membuat perhatian seseorang teralihkan gitu ya. Ketika Anda ingin menjual sesuatu, tentu saja Anda butuh perhatian orang dong gitu untuk melihat barang-barang Anda gitu. Nah, itu yang dilakukan oleh mereka gitu. Jadi mengapa yang penting itu karena kita memposisikan diri kita sebagai orang lain yang membuka kita yang membuat kita melihat dunia itu dari kacamata yang berbeda gitu, dari kacamata yang luas gitu. Nah, empati juga berarti membuat kita memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Maksudnya begini,
Terkadang orang yang menjadi pendengar yang baik itu belum tentu mereka itu didengar dengan baik juga oleh orang lain gitu. Nah, maka dari itu, kalau Anda pernah ketemu teman Anda gitu, misalnya dia yang teman curhat Anda atau seperti apa gitu, jarang kita melihat dia ingin curhat ke kita atau gimana itu jarang sekali karena eh mereka sendiri berpikir gitu. Ketika mereka jadi posisi kita itu, oh iya, dia kan cerita dia begini 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 gitu. Mungkin dia nggak bisa meluangkan waktu seperti apa gitu. Nah, eh, itulah terkadang ada orang yang sangat baik gitu sekali ke kita gitu, atau baik sekali perilakunya, perilaku yang sangat keren lah pokoknya dia sangat peka lah terhadap lingkungan itu. Itu yang terkadang dia tuh mengharapkan orang lain tuh melakukan itu ke dia gitu. Jadi bukan saya bilang pamrih ya, atau ingin air susu dibalas air susu juga gitu. Cuman terkadang beberapa hal yang kita lakukan itu secara tidak langsung di bawah alam sadar kita gitu. Kita juga ingin diperlakukan seperti itu. Nah, itu begitu. Tapi empati juga itu akan membangun hubungan antar individu dengan harmonis. Karena seperti saya bilang tadi, ketika Anda lelah, lalu ada orang yang ingin setia dengan mendengarkan Anda, pasti keluh kesah Anda juga hilang gitu ya. Dan bahasa bahasa kata kayak sambat lah ya ketika Anda, ih dia begini begini begini, Anda cerita ke teman dekat Anda gitu, Anda kan akan feeling better gitu, feeling mendingan gitu. Nah itulah yang membuat empati itu penting. Lalu yang ketiga, apakah empati bisa dilatih gitu? Nah, empati itu tadi saya bilang kan bahwa empati itu adalah uh, feeling natural atau perasaan natural manusia gitu. Ternyata empati itu bisa dilatih. Nah, melatih empati itu bisa uh, menghasilkan peluang keberhasilan yang lebih besar gitu. Karena ketika kita makin berempati ke seorang gitu, ternyata kita akan semakin bahagia gitu. Tapi ini dalam konteks tertentu ya. Kalau Anda berempati kepada orang yang sedih, Anda bisa ikut-ikutan sedih terus-terusan gitu ya. Cuman ya mungkin itu bisa eh dapat, gimana bilangnya, yang dapat membuat hari Anda bad juga sih gitu. Kalau Anda ikutan sedih-sedih, nggak ada angin, nggak ada apa, Anda sedih karena teman Anda sedih juga gitu ya. Atau teman Anda kesal, Anda ikut kesal. Nah, empati ini eh kan melatih, dapat dilatih gitu. Secara langsung, tidak langsung kan empati ini kan adalah kepekaan juga gitu. Jadi dengan Anda melatih empati gitu, Anda itu dapat berperilaku tolong menolong di kehidupan sehari-hari, bisa lebih bijak menghadapi orang lain gitu. Bahkan Anda bisa berkepala dingin dalam menghadapi suatu masalah. Karena Anda berkaca pada kacamata yang berbeda tadi yang saya bilang tadi. Pandangan yang berbeda menghadapi dunia gitu. Nah, tapi bukan berarti Anda akan selalu terus menjadi pendengar yang enggak juga gitu. Tapi ketika Anda berempati kepada orang lain gitu, pastikan itu tidak berlebihan. Maksudnya tidak berlebihan tuh seperti saya bilang tadi gitu. Orang itu memiliki, setiap manusia itu memiliki rasa lelah gitu. Tidak mungkin Anda tidak memiliki rasa jenuh atau lelah untuk mendengarkan orang lain tiap hari cerita ke Anda gitu. Pasti Anda juga perlu cerita kan. Nah, maka dari itu ketika kita melatih empati gitu. Semua orang bisa menjadi good listener ketika Anda capek, teman Anda bisa menjadi good listener, terlalu teman Anda capek, Anda bisa menjadi good listener. Itu sangat bagus gitu. Dan itu bisa meningkatkan produktivitas kerja gitu. Dalam hal apapun, dalam kerja, keseharian, gotong royong, tolong menolong, itu sangat baik sekali empati itu. Ini yang kedua adalah ensuring visibility. Strategi khusus para peneliti untuk berkomunikasi dengan penelitian mereka gitu dan menciptakan produk baru gitu. Visibilitas artikel gitu. Mencari jurnal yang jelas. Yang pertama adalah mencari jurnal yang jelas. Ketika Anda membuat artikel, kan saya pernah bilang bahwa di situ perlu referensi gitu. Nah, referensi itu bisa rata-rata dari jurnal. Pastikan jurnal yang Anda pakai itu jelas. Maksudnya jelas tuh terdapat autor pembuatnya atau nama pembuatnya siapa, tanggal pembuatannya tahun atau tanggal ya kalau ada. Lalu data-datanya bisa Anda cross-check sendiri gitu ya. Hasil-hasilnya juga sesuai dengan penelitiannya gitu, hasil data-data penelitian gitu. Nah, karena ketika kita menciptakan suatu artikel atau suatu jurnal gitu, itu tuh biasanya kita mencantumkan kata kunci atau keyword. Nah, itulah yang membuat eh,
artikel ataupun jurnal yang kita buat itu mudah diakses orang lain. Nah, itu. Makanya ketika kita mencari referensi yang jelas gitu, orang lain sudah menemukan artikel kita, lalu kita, ke situ kan pasti ada referensi gitu. Dia melihat bahwa, wah referensi ini bisa menjadi referensi saya juga gitu. Nah, kalau referensi Anda jelas, sumber-sumber yang Anda cantumkan itu benar semua gitu, maka Anda akan eh, cepat, bukan cepat ya, intinya lekas dilirik lah gitu. Penelitian Anda terhadap orang lain. Yang kedua, mempublikasikannya. Jadi siapa kita pernah bilang kan bahwa ketika seorang memutuskan untuk menulis buku, menulis jurnal, menulis artikel gitu, itu artinya mereka mengabadikan ide-ide mereka gitu, atau konsep pemikiran mereka gitu. Nah, ketika Anda memiliki suatu konsep gitu ya, atau suatu penelitian gitu, Anda publikasikan, itu visibilitas artikel Anda tuh bisa bisa naiknya jauh banget, jauh besar sekali gitu. Beda dengan Anda membuat artikel atau membuat konsep sendiri, tapi Anda tahan untuk diri sendiri, tentu saja tidak ada yang tahu dong. Gitu. Anda sendiri yang tahu konsep tersebut gitu. Nah, sebagai contohnya saya bilang waktu itu kan, bahwasannya ketika Charles Darwin berkata bahwa kita adalah evolusi dari monyet, dengan dia membilang konsep, dia bilang berkata konsep seperti itu gitu ya. Orang-orang tentu saja berdebat. Gitu. Ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah, itulah maksudnya dengan publikasi gitu. Ketika Anda publikasikan konsep pemikiran Anda seperti apa gitu ya, Anda akan jelas gitu loh, akan maksimal gitu artikelnya ini dapat dilihat oleh orang lain. Lalu membuatnya mudah ditemukan itu sebenarnya tadi taruhlah keyword di jurnal ataupun artikel Anda gitu karena keyword itu yang memudahkan orang lain untuk mencari artikel jurnal atau artikel yang mereka perlukan untuk penelitian mereka juga gitu ataupun untuk digunakan ulang. Perkaya artikel Anda maksudnya perkaya di sini bukan ditambahkan kata-kata terus ya gitu. Maksudnya perkaya itu ditambahkan lagi data-data yang kurang jelas ataupun pembahasan-pembahasan yang sekiranya bisa ditambahkan kembali gitu. Jadi ketika Anda membahas suatu produk gitu, bahasa produk itu dari cara pembuatannya, dari cara maintenance dia agar tidak rusak, apa saja kira-kira kecacatan yang akan terjadi. Nah, itu bisa Anda ukur dan itu bisa memperkaya artikel Anda. Untuk mempromosikan artikel. Artikel ini dapat dipromosikan maksudnya seperti di-share ya gitu. Di-share. Biasanya itu promosi yang paling mudah lah di-share gitu. Tapi biasanya mempromosikan artikelnya adalah publisher. Publisher-publisher. Tidak jarang juga autornya juga gitu ya. Biasanya autor-autornya juga berkata kepada, saya mau jurnal seperti ini, tolong dicek sekalian gitu. Bisa buat referensi kalian atau apa gitu, bisa. Tapi rata-rata adalah publisher gitu, karena publisher akan mengedepankan jurnal-jurnal yang ada di course mereka gitu, untuk dipakai pada orang layak gitu. Lalu berbagi data. Berbagi data di sini maksudnya bukan berarti plagiarisme ya, cuman seperti nge-share gitu ya. Berbagi data gitu. Data penelitian yang sudah Anda terima dengan co-author Anda gitu, dengan editor-editor Anda juga gitu. Anda bisa berbagi-bagi data dengan researcher lain untuk ya sebagai referensi juga gitu dan menjalin relasi. Kalau ada konferensi itu bisa Anda adakan gitu kalau Anda mau untuk balik ke poin yang tadi yang mempromosikan artikel. Lalu ada inclusion and diversity research. How to integrate sex, gender, and intersectional analysis into research. Itu yang pertama adalah membedakan jenis kelamin dan gender. Di zaman sekarang tentu saja jenis kelamin itu hanya ada dua ya. Gender juga hanya ada dua, yaitu male and female. Male and female. Male and female. Itu laki-laki dan perempuan, jantan dan betina. Karena jika dilihat di kasus sekarang itu, ada yang berkata bahwa gender itu ada 59. Cuman, saya tidak tahu ya kenapa mereka bisa berpikir seperti itu. Cuman, menurut saya, ketika misalnya orang yang berkata bahwa gender itu ada 59, lalu yang berkata misalnya dia adalah mantan ya, mereka bisa bilang kayak dulunya atau ya gitu ya, atau dulunya mungkin dia adalah pria gitu, sekarang dia menjadi wanita seperti transgender atau apa gitu. Badan biologis kita itu tidak bisa berbohong karena tulang-tulang laki-laki dan perempuan itu kan berbeda gitu. Dari struktur tulangnya pun berbeda gitu. Walaupun Anda hanya
memotong ataupun menambahkan beberapa hal yang membuat Anda terlihat seperti gender yang Anda inginkan gitu. Tapi itu tidak menutup bahwa biologis Anda itu tetap seperti yang Anda lahirkan gitu. Misal gini, ketika misalnya nanti manusia sudah punah gitu ya, lalu dibilang bahwa ada 59 gender, sementara tulang yang ditemukan itu ada dua gitu ya. Tulang yang ditemukan ada dua pasti nanti. Pasti nanti kan tulang-tulang manusia itu kan ada ditemukan gitu ya. Pasti orang-orang yang menemukan akan mengkategorikannya jadi dua, ya kan? Antara kalau nggak laki-laki ya perempuan gitu. Karena struktur pinggul pun berbeda gitu. Pinggul perempuan kan akan lebih besar gitu ya. Pinggul perempuan akan lebih besar gitu. Sebentar laki-laki sedikit kecil pinggulnya. Nah, untuk dari struktur bahu juga, struktur bahu. Laki-laki itu lebih bidang bahunya daripada perempuan gitu. Walaupun bahu ini bisa dilatih karena dia otot ya, cuman yang namanya tulang, proporsi tulangnya akan seperti itu. Jadi ketika orang yang berkata bahwa gender ada 59, ada sekian, ada sekian, ada sekian gitu. Ketika manusia sudah menjadi tulang, dan Anda memiliki tulang serviks Anda gitu, tetap saja itu Anda tergolong oleh perempuan ataupun laki-laki gitu. Gitu gitu loh. Dan yang kedua adalah mengintegrasikan analisis jenis kelamin dan gender dalam desain penelitian. Jika Anda ingin meriset mengenai jenis kelamin dan gender, itu sangat menarik sih topiknya. Karena eh, jika berkaitan dengan kesehatan gitu ya, wanita itu sedikit lebih sensitif gitu ya. Karena dari yang pernah saya baca bahwasannya eh, mereka itu dapat mengalami apa namanya, ada fase mens ya atau haid gitu ya. Nah itu kan sebentar laki-laki tidak mengalami itu ya. Tuh. Itu jika Anda ingin bahas itu unik sih gitu. Dan juga kalau dari segi banyak hal gitu, ada yang menguntungkan perempuan juga ada yang menguntungkan laki-laki gitu. Ketika Anda ingin mengintegrasikan ke desain penelitian gitu. Sebagai contoh seperti ini. Rata-rata orang akan memilih untuk mengasuh anaknya dititipkan kepada babysitter. Babysitter rata-rata apa? Perempuan kan. Jarang ada babysitter laki-laki. Bahkan hampir tidak ada. Gitu. Itu seperti respon manusia aja gitu. Karena sosok seorang wanita itu bisa dekat dengan sosok seorang ibu gitu. Ya kan? Yang kita tahu bahwa sosok wanita itu adalah yang bisa melahirkan manusia, melahirkan manusia lah ya. Karena jika ada orang yang berkata bahwa saya bisa melakukan segalanya itu bisa bohong, bohong gitu. Apalagi yang berkata misalnya perempuan gitu ya. Yang berkata misalnya perempuan. Bukan saya menjelaskan, cuman misalnya pada perempuan berkata saya bisa melakukan segalanya itu dia bohong. Dia tidak bisa mengeluarkan eh, sel sel laki-laki gitu ya, gitu kan. Dia tidak bisa mengeluarkan maaf ya, sedikit kata dia tidak bisa mengeluarkan sel sperma gitu. Dan dia kromosomnya berbeda, kromosomnya berbeda gitu. Kromosom laki-laki dan perempuan berbeda. Dan dia tidak bisa menghasilkan kromosom yang sama gitu. Dan dia juga hormonnya juga berbeda gitu. Dia nggak mendapatkan hormon testosteron sebanyak laki-laki gitu. Gitu. Lalu bohong juga jika laki-laki bilang dia bisa melakukan segalanya juga bohong. Laki-laki tidak bisa melahirkan dan menyusui gitu. Jadi menurut saya semua orang bisa melakukan apapun kecuali hal yang bertentangan dari kodrat dari sisi biologis mereka juga. Lalu reproduksibilitas dan efisiensi. Reproduksibilitasnya mereka reproduksi atau berkembang biak kayak bahasa gitu. Dan efisiensi ini ketika Anda ingin mengintegrasikan dari gender jenis kelamin gitu ke reproduksi gitu. Karena pada akhirnya orang-orang yang melakukan trans gitu ya, belum tentu mereka bisa sebelumnya membuat orang lain tuh hamil gitu. Saya ada laki-laki transgender gitu ya, dari perempuan ke laki-laki gitu. Saya nggak tahu seperti apa ya, cuman emang bisa gitu ya. Menghamilkan gitu sebenarnya tidak ada sperma tadi yang saya bilang gitu. Nah seperti itu. Di situ jika diteliti sangat menarik sih menurut saya. Nah, terima kasih sudah mendengarkan gitu ya. Mungkin sangat singkat dan sangat pendek videonya. Ada sedikit saya ingin bahas lagi sedikit gitu ya tentang section gender tadi gitu. Jika Anda ingin meneliti gitu ya tentang topik seperti ini itu menurut saya akan menarik gitu karena dari segala bidang.
laki-laki dan perempuan ini selalu sedikit bertentangan gitu. Gitu. Itu makanya ada diversity research atau tentang penelitian. Diversity itu kan perbedaan, gitu. Perbedaan. Itu saja banyak perbedaan. Makanya dari segi biologis mas kita sudah berbeda gitu. Dan dari segi porsi apapun kita juga berbeda gitu. Saya tidak bilang mengenai soal kekuatan ataupun intelijen gitu ya. Karena anggap saya semuanya sama gitu. Cuman ada beberapa bidang yang bisa bilang itu privilege. Gitu gitu loh. Nah, terkait dengan efisiensi tadi gitu. Efisiensi yang dimaksud sini adalah dalam diversity research ya, kita dalam penelitian gitu. Ketika Anda ingin meneliti suatu hal gitu ya, yang memang sudah jelas gitu ya, terpampang di depan mata. Itu efisiensi Anda dalam mengerjakan artikel gitu ya, atau pemenuhan data-datanya itu sangat valid, bisa sangat cepat gitu. Karena yang Anda teliti di sini adalah subjek langsung gitu ya. Dan itu bisa bisa semua orang gitu, tidak harus orang-orang tertentu, bisa semua orang. Bisa keluarga Anda langsung, adik Anda langsung, ataupun bahkan tangga Anda langsung, itu bisa gitu, untuk dijadikan objek penelitiannya gitu. Gitu. Nah, bagi ke integrasi analisis jenis kelamin dan gender dalam desain penelitian. Maksudnya di sini mungkin dalam kategori ini juga gitu ya. Ya, ketika kita membahas ini tidak akan ada sabi-sabi sih sebenarnya. Saya balik lagi ke bagian diversity research. Ketika Anda mengajukan suatu artikel atau laporan gitu ya, bisa dibedakan tentang porsi-porsi gitu. Baik dari first author ataupun co-author gitu. Bisa dianggap seperti itu. Jadi, itu bisa memudahkan Anda gitu. Mengefisiensi waktu Anda dan juga menghindari konflik yang kerap terjadi seperti penentuan siapa autornya, siapa non-autornya gitu ya. Siapa co-autornya, siapa autor utamanya gitu ya. Nah, seperti itu. Terima kasih sudah mendengarkan. Maaf jika kata-kata saya sedikit melenceng jauh ataupun tidak jelas itu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.